Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita boleh diperjumpakan kembali dalam Salam Pagi. Mari di minggu yang baru ini dengan semangat yang baru kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh pasal 33 demikian. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit, kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dengan dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantara Musa, yakni segala hukum dan ketetapan peraturan." Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota.
Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat adalah kata yang tentu tidak asing bagi kita. Ya, bertobat berarti berbalik, meninggalkan perbuatan yang jahat, memohon pengampunan dari Tuhan, dan setelah menerima pengampunan dari Tuhan, memulai hidup yang baru dengan sikap yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Untuk bertobat itu tidak mudah. Apalagi jika seseorang merasa bahwa perbuatannya yang jahat itu baik-baik saja, atau jika sudah merasa nyaman meski perbuatannya itu tidak benar atau menyimpang dari Tuhan. Namun demikian, toh ada banyak orang-orang yang bertobat. Bagaimana seseorang bertobat? Tentu caranya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, Raja Manasye adalah raja yang melakukan pertobatan. Ia sebelumnya berbuat sangat jahat di mata Tuhan. Kemudian ia mengalami kesusahan yang sangat berat, bahkan kesakitan, karena ia ditangkap, dibelenggu oleh musuhnya. Dalam keadaan kesakitan dan penderitaan itulah ia sadar akan perbuatannya yang jahat, dan ia memutuskan untuk bertobat. Ia kembali kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah itu, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mengampuni dia dan memulihkan keadaannya. Setelah Tuhan mengampuni dia, Raja Manasye sungguh-sungguh menunjukkan pertobatannya. Dia mengubah cara hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Manasye bertobat setelah mengalami penderitaan yang hebat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bertobat adalah sesuatu yang sangat penting terkait dengan kehidupan rohani kita. Jika kita menyadari bahwa sikap
perilaku, bahkan hati dan pikiran kita menyimpang dari kehendak dan firman-Nya, mari dengan segera bertobat. Tidak harus selalu menunggu teguran dari Tuhan atau penderitaan terlebih dahulu. Namun demikian, yang perlu kita catat adalah bagi yang bertobat tidak ada kata terlambat, karena Allah sanggup mengampuni dan memulihkan kapanpun dan saat apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu baik. Kasih-Mu tak pernah berhenti atas hidup kami. Terima kasih. Meskipun kami sering jatuh dalam dosa, Tuhan terus menolong, memberikan pengampunan bagi kami yang bertobat dan memulihkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk terus mawas diri supaya kami juga terjaga dalam pertobatan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sehingga hidup kami boleh selalu atau terus belajar berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pertobatan. Kiranya Engkau menolong mereka, memulihkan hidup mereka, mengampuni mereka. Kami menyerahkan hidup kami juga sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.